retorika anti penjajahan gitu. Kita Karena dulu dijajah. ya karena Sekarang masih merasa dijajah. karena menurut mereka lo ini paralel, ini sama aja dengan yang terjadi zaman Belanda dong gitu ya. Dan memang secara struktur ekonomi politik sama gitu. Ini konsepnya eco-city, ini konsepnya untuk pembangunan hijau. Tapi yang sering dilupakan adalah pembangunan hijau itu sejatinya adalah pertemuan tidak hanya aspek lingkungan, tapi juga aspek perlindungan terhadap masyarakat sosial. Dan ini yang sering dilupakan gitu. Orang hanya melihat aspek ekonomi dan aspek keberlanjutannya saja gitu kan, lingkungannya saja. Tapi sering kali melupakan ada aspek manusianya di situ yang seharusnya juga menjadi fokus utama dari konsep dasar dari pembangunan berkelanjutan. Itu mereka adalah warga negara begitu kan, bukan orang asing begitu kan, mereka adalah warga negara yang ada dalam kan bisa dibilang negara itu kan kesepakatan bersama. Mereka adalah bagian dari kesepakatan bersama sebagai sebuah negara itu yang harus dihormati hak-haknya, yang juga harus dihormati bahwa ketika negara punya kepentingan yang bersinggungan dengan mereka harus juga diajak bicara untuk mempertemukan jalan, mencari jalan tengahnya gitu. Selamat datang di podcast Bebas Aktif season 3 episode yang ke-8 bersama gue dengan Ayu dan juga ada Ikhlas, ada Majid dan juga ada Mas Sofwan. Nah, untuk episode kali ini kita bakal membahas tentang huru hara ya, atau banyak yang lagi diberitakan di media maupun di televisi di Indonesia maupun di luar negeri itu tentang kerusuhan yang terjadi di Pulau Rempang. Gitu kan, jadi ada Kerusuhan itu satu episode aja gitu kan. Betul. Dari masalah besar. Tapi anyway lanjut. Oke, jadi kan yang kemarin terhighlight itu kan awalnya dari kerusuhan yang terjadi di Pulau Rempang atas sengketa relokasi lahan ya. Gitu. Nah, kemarin sempat terjadi insiden gas air mata yang sampai ke masuk ke SD, masuk ke sekolah-sekolah dan akhirnya terkena dengan anak-anak kecil gitu kan yang jadi problemnya. Nah, sebenarnya ini kasusnya seperti apa sih sampai akhirnya bisa jadi banyak berita yang muncul tentang hal itu? Ya, nah jadi kan proyek Rempang Eco City ini sendiri, ya nama proyeknya tuh Rempang Eco City ya. Okay. Jadi ada branding khusus, jadi memang buat kota baru dan kota yang eco gitu. Dan ini merupakan sebenarnya dispute yang udah berlangsung cukup lama karena sebenarnya hak guna usaha atau konsesi yang awal kali dikasih buat proyek ini tuh udah dikasih dari tahun 2001-2002. Jadi udah 20 tahun berlalu, tapi kan emang nggak langsung dijalankan karena ada banyak kendala. Salah satunya terkait pertanahan ini. Tapi sekarang terlebih lagi ketika di Jokowi periode kedua ini udah masuk proyek Rempang ini jadi salah satu proyek strategis nasional atau PSN, ya semakin diperkencang lah gitu lah untuk kemudian gimana proyek ini bisa segera berjalan. Dan emang ini relokasi dan juga bentrokan yang terjadi ini berkaitan tentang pembangunan tahap pertamanya gitu dari Rempang Eco City yang di sananya itu ada 16 kampung tua Melayu yang ingin digusur gitu. Dan sekarang di tahap satu ini aja udah yang benar-benar digusur itu ada 4 yang sudah dalam proses. Nah, sebenarnya kalau untuk dalam relokasi ini gitu kan, pasti kan ada pihak-pihak yang terlibat nih, gitu kan, dari segi pengusaha maupun dari segi pemerintah gitu. Sebenarnya dari segi pemerintah sendiri terkait relokasinya ini gimana sih ke pihak-pihak yang tergusur nih gitu, apakah dari segi sertifikasinya atau apa itu udah benar atau gimana tuh? Nah ya jadi kan kalau dari sisi ini ya, kita masih bicara fakta nih. Kalau sisi relokasi dan kompensasi sih seperti itu kan memang udah menjadi norma ya, di mana-mana harus menjadi kewajiban, bukan norma lagi bahkan disediakan. Dan di sini juga sering disebutkan udah disediakan gitu rumah untuk relokasi, kompensasi dan lain sebagainya. Tapi kemudian kan katanya rumahnya belum siap itu sebenarnya. Rumahnya belum siap. Makanya mereka di tempat sementara belum ada tempat yang siap itu dikasih 1 juta sebulan untuk sewa rumah dan 1 juta untuk hidup kalau nggak salah gitu ya. Makanya salah satu alasan yang mereka komplain adalah ini belum siap tempat relokasinya, belum klop, belum deal. Kan orang kalau mau direlokasi ya harus ini dulu dong, harus jelas dulu mau kemana karena dia kan mau melanjutkan hidup gitu ya. Iya. Nah ini belum jelas
relokasinya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, apakah jaminannya itu pasti terwujud ya, jaminan soal rumah. Katanya mau dikasih tanah 500 meter persegi, terus mau dikasih rumah Tipe 45. tipe 45 ya. Kemudian dikasih jaminan pendidikan untuk anak-anaknya, tapi itu semua belum siap gitu. Dan sementara proyeknya dikejar untuk jadi jalan, jadi Biasa akhir periode baik yang dikejar gitu ya. terus Dan ya dia udah, main soalnya. mereka disuruh sementara dulu ke tempat lain gitu ya. Tapi kita belum tahu misalnya tempat relokasinya apakah beneran sudah siap atau belum. Ya kan problemnya salah satunya di situ. Oke, dan kemudian sih sebenarnya yang menarik, apakah kemudian dengan kalau misalnya udah disediain kompensasi dan relokasi tempat rumah gitu, apakah kemudian problemnya selesai gitu, apakah semudah itu gitu. Dan juga masalah kerusuhan terutama oleh aparat yang terjadi sekarang gitu kan. Sebenarnya lebih ini nggak sih menguntungkan, ada info kan kalau misalnya ini karena dia ada dari segi yang bermain itu kan ada perusahaannya Tommy Winata ya, dari pengusaha gitu, terus dari Tommy Winata siapa tuh? kayaknya udah terkenal deh, banyak nih proyeknya. Bisa di googling nih gitu kan, saking banyaknya dari pihak Artagraha ya kan. Iya. Lalu juga adanya dari investor asing dari China gitu kan, Xinyi Group ya, Iya, iya. tentang itu. Nah itu kan kalau menurut BP Batam nih atau dari pemerintahnya sendiri itu bilang kalau misalnya kita kalau mereka investasi ke kita itu berarti kan akan menciptakan banyak sekali keuntungan bagi warga juga di sekitar gitu kan, dari segi pasti penyerapan tenaga kerja gitu, bahkan katanya mau ada pendidikannya, maksudnya kayak dikasih pelatihannya dulu lah untuk kayak mereka bisa enjoy kerja di project yang baru ini gitu loh. Nah itu apakah benar misalnya kayak kalau dengan adanya relokasi ini pihak Indonesia atau dari warga-warga sekitar itu jadi punya banyak sekali fasilitas dan juga keuntungan yang didapat, atau justru memang ada orang-orang yang diuntungkan di atas-atasnya? Ya sebelum masuk ke situ menurut saya penting untuk memahami ini dalam konteks yang lebih besar ya, bahwa strategi pembangunan kita ini arahnya seperti apa sih dan untuk siapa pembangunan itu. Kalau kita lihat masalah Rempang ini kan sebenarnya masalahnya bukan cuma soal realokasi gitu ya, bukan cuma soal penggusuran ya. Penggusuran itu adalah simptom. Penggusuran yang kemudian dilawan oleh warga adalah simptom dari persoalan yang lebih besar. Persoalan yang lebih besar Pak, kalau dirunut-runut dari zaman Orde Baru ini adalah penyakit yang lahir dari prioritas Orde Baru yang melihat pembangunan sebagai sesuatu yang harus diutamakan kan. Waktu itu kita kenal ada prinsip trilogi pembangunan gitu ya. Legitimasi pemerintah Orde Baru itu basisnya adalah pembangunan gitu. Makanya kemudian pada masa Orde Baru itu pemerintah melihat Pulau Batam, dan nanti kemudian jadi tidak hanya Pulau Batam tapi wilayah yang kemudian kita kenal sebagai wilayah otorita Batam ya. Otorita Batam itu adalah Pulau Batam dan pulau-pulau di sekitarnya, kadang-kadang disebut Barelang gitu ya, Batam, Rempang, Galang gitu ya. Itu menjadi HPL, hak pengelolaan lahan oleh Badan otorita otoritas Batam ya, Badan Pengelola BP Batam ya, BP Batam. Nah, karena dikasih otoritas untuk apa? Ini mengikuti model-model pembangunan zona khusus kayak di berbagai negara ya. Jadi di kawasan khusus itu mereka mendapatkan insentif-insentif khusus pajak yang berbeda, bea masuk berbeda kan. Harus diingat Batam itu secara geografis dekat sama Singapura. Jadi asumsinya kalau kemudian terjadi aliran barang dan jasa modal gitu ya yang lebih bebas dari Singapura ke Batam, nanti akan ada modal masuk di situ nanti akan mendorong industrialisasi di kawasan tersebut yang kemudian akan mengakselerasi pembangunan di kawasan itu yang kemudian akan bisa ditiru ke seluruh Indonesia. Ini kayak si Juri dulu istilahnya. Ada Johor Riau. Strategi kayak gini gak cuma dilakukan di Indonesia, kayak Cina itu kan salah satu pusat pertumbuhannya adalah
kawasan-kawasan ekonomi khusus Bisa. ini gitu ya, yang kemudian berhasil gitu. Cuma nggak tahu di sana digusur juga nggak ya? Ada yang ini nggak ya, tahu? Nggak tahu. Ya, Kan dimiliki negara kalau di sana. kita nggak dengar. Agak sulit informasinya. Agak sulit informasi, tapi anyway, dengan dikasih jatah itu, ya kemudian kan ya diserahkan pengelolaannya kepada BP Batam. Tapi industrialisasi kemudian tidak terlalu berjalan gitu ya. Iya. Kita tidak melihat bahwa tujuan awal dari kebijakan untuk menjadikan ini kawasan khusus itu jalan gitu. Yang kemudian misalnya membuat Batam level teknologinya, level industrinya jadi mendekati Singapura, kan Iya. ternyata enggak gitu. Jadi yang terjadi adalah akuisisi lahan termasuk kemudian warga kampung yang ada di situ. Sebenarnya kalau kampung memang yang secara legal disebut sebagai kampung tua atau enggak itu kan problem hukum gitu ya, dan problem hukum selalu contested. Ini kan problemnya di sini, persepsi masyarakat dengan aturan hukum. Nah nanti sepanjang perjalanannya kan warga-warga ada yang mengajukan ini tolong diakui, karena kalau dia adalah kampung khusus dia dikeluarkan, dia dijadikan enclave yang dikeluarkan dari hak pengelolaan lahannya Batam itu. Jadi dia bisa di luar hak pengelolaan lahan itu, termasuk ya nanti yang ada di Pulau Rempang ini. Masalahnya adalah wali kota Batam kan merangkap juga pejabat BP Batam itu. Dia menentukan bahwa cuma ada beberapa daftar saja kampung tua yang diakui, yang lain nggak diakui gitu ya, sehingga yang lain jatuh ke dalam hak pengelolaan lahannya BP Batam. Nah, BP Batam ini kemudian untuk mengelolanya kan tidak bisa dikelola sendiri, dia kan memang kawasan khusus. Jadi yang dia lakukan adalah mengundang investor namanya. Kawasan khusus kan yang dilakukan adalah bagaimana dia mendatangkan investor untuk kemudian diberi fasilitas khusus, kemudian menggunakan lahan di tempat itu untuk berkembang. Nah, dulu tadi seperti Ikhlas pernah tadi sebut, ya ada yang sudah dapat jatah konsesi itu, tapi dulu mungkin masih bingung mau ngapain. Yang penting dapat dulu aja gitu ya. Dapat dulu. Dapat Kenapa? aja. Karena dulu industrialisasi nggak terlalu jalan. Yang dilakukan yang penting gue kuasai lahan dulu. Jadi land bank, penguasaan tanah gitu ya. Masalah yang kemudian kita ketahui dari problem ini adalah penguasaan tanah di Indonesia kemudian dikuasai melalui proses yang sangat erat kaitannya dengan politik patronase kan, gitu ya. Akhirnya ada yang punya dekengan pusat ya kalau bahasanya orang Pantura kan, itu yang kemudian dapat plot-plot tertentu gitu ya, yang belum tahu sebenarnya mau diapain gitu. Karena belum tahu mau diapain, ya nggak ada aktivitas apa-apa. Karena nggak ada aktivitas apa-apa, warga tetap beraktivitas sebagaimana biasa kan. Iya. Karena perubahannya kan cuma di atas kertas aja gitu. Ya, perubahannya di atas kertas gitu ya, dan belum diapa-apain karena waktu itu mungkin yang penting dikuasai dulu lahannya gitu kan. Tapi kemudian ketika pemerintah Jokowi yang setelah ini kan sudah bertahun-tahun tuh, sudah hampir 20 tahun gitu ya, itu kemudian mendapatkan impuls baru untuk melakukan proses hilirisasi. Lagi banyak dana tersedia nih dari Cina, dari Amerika, dari mana-mana untuk transisi energi. Wah, transisi energi bisa dimanfaatkan nih, kebetulan kita punya sumber daya yang sesuai dengan kira-kira gagasan transisi energi itu kan, mobil listrik ada nikel, ada macam-macam gitu ya. Maka kemudian digunakanlah itu menjadi salah satu proyek strategis nasional. Wah, ini ada tempat belum kepake, kemudian kita mau ngejar industrialisasi gitu ya. Karena kita mau ngejar industrialisasi, masuknya hilirisasi tadi masuknya lewat industri-industri hijau tadi, makanya ada Eco City, Eko-nya tadi gitu ya. Eko-nya tadi. Maka dibangunlah beberapa kawasan yang mendukung proses itu. Makanya kan di kawasan Rempang itu konon katanya mau dibangun solar farm gitu ya. Mau dibangun. Ini kan industri-industri yang kalau kita lihat di dokumen-dokumen transisi energi ini dalam rangka mencegah perubahan iklim ya, memitigasi teknologi solar panel, solar farm dan seterusnya gitu ya, yang
katanya Pak Bahlil terbesar kedua ya di ASEAN ya. di dunia. Oh di dunia. Nomor 1 Cina katanya kalau ini jadi nomor terbesar kedua di dunia gitu. Nah makanya dia dilihat sebagai industri yang sangat strategik bagi pemerintah yang sekarang mengejar itu gitu. Problemnya adalah ini tadinya lahannya nggak kepake, tiba-tiba jadi proyek strategis nasional, dealnya antara orang pusat dan orang pusat gitu ya, dealnya kan antara pemerintah pusat ya Jokowi dengan Xi Jinping, kemudian ada operasionalisasinya nanti kan antar Batam dengan counterpartnya di Tiongkok ya, ada perusahaan khususnya itu Xinyi namanya kalau nggak salah, untuk detail investasinya berapa sekian mau bangun apa. 400 triliun katanya total. Nah, problemnya kan yang ada di lapangan, yang ada di tanah ya nggak tahu menahu kan. Terus tiba-tiba mereka didatangi, disuruh pindah, disuruh relokasi, tapi tempat relokasinya belum ada, tapi sudah mau dibangun. Tempat relokasinya belum beres, sudah mau dibangun, dikasih ya udah sementara belum jadi tempatnya, dikasih dulu deh uang ini. Tapi kalau nanti beneran nggak jadi, terus uangnya udah habis ternyata nggak jadi gimana gitu ya, dan seterusnya. Ada banyak ketidakpastian. Itu pun dengan catatan kalau warga mau direlokasi. Kalau nggak mau gimana? Dan seterusnya bagaimana? Maksudnya kenapa misalnya enclave-nya kenapa yang diakui sebagai kota tua cuma beberapa? Kenapa tidak semuanya gitu? Apa alasannya dan seterusnya gitu ya. Jadi di sini kita diingatkan pada ya bahwa kebijakan pembangunan itu seringkali dilakukan sebagai sebuah mega proyek dari atas gitu ya, yang kadang melupakan bahwa implementasi atau kesuksesan program itu hanya akan berhasil kalau dia memahami konteks spesifik dari masyarakatnya tadi. Jadi kayak kalau kita baca tulisannya James Scott yang Seeing Like a State itu kan, perencanaan yang teknokratik yang dari atas tapi udah bagus pun, perencanaan yang sudah bagus pun biasanya gagal gitu, karena dia kemudian berhadapan dengan realitas sosial yang kompleks tadi. Orang itu kan nggak bisa cuma disuruh pindah, udah nanti dikasih rumah baru, dikasih duit, terus mau, wong dia punya sejarah hidup di situ, dia punya kenang-kenangan di situ, dan seterusnya. Tidak semudah itu gitu. Dan boleh punya visi industrialisasi, punya visi hilirisasi, dan itu bagus saja gitu ya. Saya by the way secara gambar besar hilirisasi adalah hal yang baik ya menurut saya. Cuma memang nggak begitu caranya gitu ya. Kalau perencanaannya sepihak gitu ya, kemudian prakteknya dilakukan dengan tanpa melalui proses dialogis, ya industrinya juga mungkin dibangun di atas fondasi yang ringkih kan, karena orang marah gitu ya. Proses transisinya juga nggak akan mudah gitu. Jadi menurut saya problemnya adalah tadi sekian lama dihilangkan, terlalu gegabah juga HPL diberikan, lalu lama tidak termanfaatkan, tiba-tiba mau dimanfaatkan karena ada impuls pemanfaatan dana tiba-tiba ya, dengan gagasan hilirisasi, industrialisasi yang gagasannya sendiri sebenarnya mungkin oke gitu, tetapi kemudian ketika dia dijadikan sesuatu yang sakral, yang suci gitu ya, yang dianggap lebih penting dari konsen dari rakyat, nah itu mungkin problem gitu ya. Jadi ini yang kemudian harus jadi tinjau kembali gitu. Bukan kemudian dihentikan sepenuhnya, tapi kalau ada perlawanan dari masyarakat artinya belum deal, artinya belum clear, artinya masih ada masalah. Selesaikan dulu masalahnya, baru jalan gitu ya, nggak asal bulldozer gitu. Kalau kata Perdana Menteri kan di bulldozer yang menghalangi investasi gitu ya. Nah itu ya bukan dalam negara yang demokratik yang demikian, cara-cara demokratis. Iya. Nah, tapi kan kalau dari sini kita juga bisa lihat bukan negara Pancasilais yang kayak gini. Negara Pancasilais musyawarah mufakat. Kemudian semuanya mengetahui kepentingan masing-masing, bertenggang rasa gitu kan.
Nah, tapi kan berarti di sini kita lihat juga sifat apa ya, politik tanah gitu, terutama dari sisi negara yang di mana-mana ya dianggap sebagai pihak yang ya kayaknya tuh dia berhak untuk mendistribusikan tanah gitu, terutama dari di zaman-zaman ketika belum clear gitu buat konsolidasi tanah itu gimana aja. Dan ini juga berkaitan dengan kemampuan negara, gimana kemudian kepemilikan tanah itu harus disertifikasi misalnya gitu. Iya. Kalau kalian nggak punya sertifikat, memang kalian nggak berhak gitu atas tanah tersebut. Padahal orang-orang di kampung Tua Melayu itu udah dari tahun 1834 gitu katanya di sana, berdasarkan catatan sejarah bisa jadi lebih lama gitu. Tapi gimana kemudian negara bisa ya udah nggak ngakuin aja gitu kampung-kampung Melayu yang ada, kemudian make a deal sendiri dengan para pemilik modal, dengan para investor dari luar negeri. Ini kan berarti menunjukkan bahwa emang sebenarnya sistemnya tuh negara tuh melayani lebih kepentingan modal aja gitu. Gimana kemudian bisa menghasilkan return, menghasilkan duit. Karena kan kalau misalnya ini tanah udah ada yang punya, ya otomatis justru nggak bisa dimanfaatin gitu. Dan itu yang menjadi latar belakang utama dari hukum agraria Indonesia kan. Jadi hukum agraria Indonesia itu kan dari hukum agraria Belanda. Iya. Dia datangnya dari sejarah pasca penghapusan tanam paksa. Jadi tanam paksa itu kan dibuat ketika Belanda miskin. Belanda habis perang Napoleon, habis dijajah, nggak punya duit. Ya, karena dia miskin, dia cari duitnya ngoyo kan. Gimana caranya cari duit cepet gitu kan? Oh, paksa orang gitu kan pakai tanam paksa gitu. Setelah dia sukses dengan tanam paksa, kelas pedagangnya di Belanda kaya lagi nih, ya kelas borjuasinya Belanda kaya lagi. Terus mereka melihat, loh kok negara doang yang menikmati keuntungan dari tanah jajahan, liberalisasi dong, gitu kan? Karena itu kemudian mereka mendorong liberalisasi ini seiring dengan revolusi liberal yang terjadi di seluruh Eropa ya. Ditambah lagi dengan nanti ada novel Max Havelaar yang ditulis oleh Multatuli itu kan, yang ujungnya marah-marah. yang kemudian yang menjadi momentum untuk mendorong kebijakan liberal. Kebijakan liberal ini artinya apa? Ya ekonomi nggak dikuasai sepenuhnya oleh negara lagi. Karena ekonomi nggak dikuasai oleh negara, kemudian tanam paksa dihapus. Tapi bagaimana memfasilitasi eksploitasi ekonomi oleh non negara, dalam hal ini loh swasta, bukan rakyat sendiri, bukan orang-orang di tanah jajahan itu, tetapi modal yang datang dari Eropa. Gitu. Caranya bagaimana? Caranya adalah kemudian dibuatlah hukum pertanahan, hukum kehutanan gitu ya, yang kemudian mengakui bahwa semua tanah yang di situ belum ada bukti kepemilikan hak milik pribadinya adalah milik negara. Dan karena dia milik negara, negara boleh menentukan apa yang akan dilakukan pada tanah itu, termasuk negara kemudian menyewakannya, menggunakan, menyerahkan pengelolaannya gitu ya kepada pemilik modal yang lain. Jadi konteksnya adalah ini liberalisasi ekonomi yang terjadi di Eropa tahun 1800-an pertengahan ke atas ya, masa periode kejayaan perdagangan bebas gitu, the first golden age of free trade lah kira-kira gitu, yang kemudian diterapkan di tanah-tanah jajahan. Yang memang tujuannya apa? Tujuannya adalah memfasilitasi modal untuk masuk dan kemudian mengakuisisi lahan untuk dieksploitasi secara ekonomi gitu. Dan periode liberal inilah justru periode yang penderitaannya mungkin lebih parah daripada penderitaan zaman tanam paksa gitu. Karena kemudian aparatur kolonial itu berfungsi sebagai centeng gitu ya, sebagai pelindung dari modal-modal asing ini, yang kemudian karena yang menentukan legal dan tidak legal adalah si negara, dalam hal ini adalah negara kolonial butuhnya ngumpulin duit dong dari pajak-pajak perusahaan itu, dari keuntungan dari itu ya, dan seterusnya ya, dia nggak peduli yang terjadi sama orang itu karena dia melihatnya kan hanya sebagai aset aja, ini kan kekayaan kita gitu ya. Jadi karena yang dikejar adalah pertumbuhan, yang dikejar kemudian keuntungan, caranya mendapatkan keuntungan bagaimana mengubah tadi penggunaan lahan tadi yang ini karena belum ada yang punya secara pribadi, saya nggak ada bukti sertifikatnya, maka dianggap punya negara, sama negara kemudian dikasih kepada
pihak lain. Problemnya adalah kan ada tanah, ada macam-macam gitu ya yang kemudian dikeluarkan dari situ. Masalahnya adalah negara yang memiliki, negara kolonial ya pada waktu itu adalah yang memiliki hak untuk menentukan legalitas dan ilegalitas. Yang ini legal, yang ini legal. Nah, ketika Indonesia merdeka, ya hukum yang digunakan masih sama gitu ya, dan ya kemudian kita melihat pola perilakunya juga Masih sama. barangkali masih Terwariskan. perilaku seperti Kontinuitas. ya seperti ketika pemerintah kolonial itu membuat undang-undang soal tanah itu ya untuk memfasilitasi modal untuk masuk mengeksploitasi alam dan manusia dan kemudian mendapatkan keuntungan dari proses itu. Nah ini proses pembangunan yang eksploitatif gitu terhadap manusia maupun eksploitatif terhadap alam yang kemudian mendapatkan legalitas dari kekuatan monopolistik negara gitu. Yang apakah negara selalu begitu? Nggak selalu gitu kan. Makanya kalau kita baca tulisannya Robin Eckersley gitu ya di Green State, ini sebenarnya karakter ini bisa diubah kalau negaranya dibuat jadi lebih demokratis dan perspektif ekologis jadi gagasan yang mainstream di situ. Masalahnya di situ gitu. Masalahnya jangan-jangan kita masih melanjutkan negara kolonial gitu. Makanya saya sih nggak heran ya ketika teman-teman yang di Rempang itu, yang tokoh-tokoh adat Melayu itu kan menggunakan retorika anti kolonial gitu ya, retorika anti penjajahan gitu. Kita karena dulu dijajah. ya karena Sekarang masih merasa dijajah. karena menurut mereka loh ini paralel, ini sama aja dengan yang terjadi zaman Belanda dong gitu ya. Dan memang secara struktur ekonomi politik sama gitu. Same script different cast. Skripnya sama, Bedanya pemerannya beda. case-nya bukan bule lagi. Nah ini kan akhirnya bisa masyarakat tuh aware sama masalah ini kan karena adanya tindakan represif lah dari TNI juga, dari Polri. Bahkan ada statement bahwa mereka dari pihak TNI disuruh meeting masyarakatnya gitu kan. Kalau ada 1000 yang demo, kita turunin 1000 TNI. Waduh. Itu kan kayak kesannya jadi kayak loh kok jadi masyarakat itu bukannya malah menurunkan tensi gitu malah ya. menaikkan tensi. Malah menaikkan tensi. Mungkin maksudnya meeting itulah meeting, bertemu. Oh bertemu ya. Beda ya. Mempiting. Kita belajar husnuzon ini. Ya meetingnya bahaya ya, meeting ketemu atau meeting Nah, iya. Meeting Ada dua bulat ya, itu. ambigu ya. Nah itu tuh gimana sih, maksudnya kayak kok jadi dari masyarakatnya sendiri jadi kayak musuh untuk negerinya sendiri gitu kan. Sebenarnya saya beberapa hari yang lalu diskusi sama teman yang tinggal di sana yang cukup aktif juga di sana gitu ya. Cukup aktif demo apa? Cukup aktif. bukan Yang demo. meeting juga nih. Ada cukup aktif demo nanti bisa ditangkap sebagai mendukung tindakan kejahatan. Nggak, bukan. Soalnya katanya Ustadz Aktifnya- Abdus Somad itu ditangkap dipanggil Dipertanyakan. karena mendukung warga Rempang. Maksudnya aktif bekerja di sana begitu ya. oke. Aktif bekerja di sana. Dan orang sana begitu ya. Jadi memang dia sendiri bilang katanya sebenarnya orang-orang Melayu itu welcome dengan pendatang begitu ya. Pada prinsipnya ya. Dan dia bilang ya pada prinsipnya kita welcome dengan siapapun dari luar yang mau datang. Tapi ya caranya yang baik dong. Datang tuh ya ketok pintu dulu gitu loh. Jangan yang tiba-tiba langsung gusur gitu kan. Ya, ketok pintu. Assalamualaikum Pak, ini rumahnya jadi punya saya. Sama aja. Nah, itu loh. Jadi asalkan ya warganya juga diajak gitu loh untuk bernegosiasi, untuk diajak juga untuk berdiskusi bagaimana. Dan juga kan di kampung Melayu tua itu kan tidak semuanya etnisnya pun beragam ya, ada orang Melayu, ada orang laut, katanya ada orang darat juga. Dan katanya malah orang-orang, salah satu yang punya kampung-kampung awal di daerah sana itu malah orang-orang Tionghoa kan, orang-orang Hakka gitu. Apalagi kalau kita lihat dari sejarahnya di akhir abad 19 kan banyak juga imigran Tiongkok yang ke Asia Tenggara begitu kan, dan di situ jadi salah satu hub utamanya kan, karena dari Johor sampai ke Singapura sampai ya Batam kan, karena itu bersebelahan gitu. Ya, tinggal renang aja. Berseberangan. Iya, bersebelahan. Nah, itu jadi memang mereka sebenarnya welcome
tapi ya itu prinsipnya. Tapi ketika ya mereka juga punya istilahnya harga diri begitu kan, ketika tidak tiba-tiba begitu datang dengan membawa tentara, tiba-tiba datang disuruh pindah sementara tempat pindahnya juga belum jelas di mana, rumahnya belum ada, belum jadi semuanya begitu kan. Ya akhirnya timbul penolakan gitu ya. Meskipun sebenarnya juga ada yang tidak ikut nolak karena mereka masih punya saudara-saudara di pulau-pulau yang lain begitu. Jadi ya mereka pindah tapi bukan ke tempat yang disiapkan pemerintah, tapi ke rumah-rumah saudaranya yang ada di pulau-pulau lain di sekitar situ. Karena memang itu kan kepulauan oleh pulau. Jadi memang tadi udah bilang Mas Sofwan bilang, oke ini secara konsep industrialisasi, hilirisasi itu konsepnya bagus gitu kan. Turunan yang kemudian bermasalah begitu kan. Kita lihat turunannya memang kurang memperhatikan aspek-aspek bagaimana kita memperlakukan warga negara sebagai warga negara begitu kan, bukan sebagai aset dari pemerintahan. Kita juga harus melihat misalnya bagaimana tadi dibilang ini konsepnya eco city, ini konsepnya untuk pembangunan hijau. Tapi yang sering dilupakan adalah pembangunan hijau itu sejatinya adalah pertemuan tidak hanya aspek lingkungan tapi juga aspek perlindungan terhadap masyarakat sosial. Dan ini yang sering dilupakan gitu. Orang hanya melihat aspek ekonomi dan aspek keberlanjutannya saja begitu kan, lingkungannya saja. Tapi sering kali melupakan ada aspek manusianya di situ yang seharusnya juga menjadi fokus utama dari konsep dasar dari pembangunan berkelanjutan. Ya. Kalau kata Dan ini mereka ramah lingkungan tapi nggak ramah sosial. Oh, ramah lingkungan aja kita nggak tahu gitu ya. Itu masih dipertanyakan begitu. Nah, makanya kalau kita ingin benar-benar menyatakan ini proyek berkelanjutan, proyek yang benar-benar eco, green segala rupa itu tidak bisa hanya jargon, tapi dia nggak boleh melupakan aspek penting dari manusianya. Meskipun juga ini yang sering dikritik begitu kan, karena salah satu eksesnya industrialisasi, ekses negatif dari industrialisasi adalah ada kalau katanya Raghu Ramrajan itu kan pilar ketiga yang terlupakan gitu kan. Kalau dulu itu ada pilar ekonomi, pasar, ada pilar politik negara. Sebenarnya ada pilar satu lagi yang sering terlupakan, yakni pilar masyarakat, ya, sosial. Pilar ketiga ini yang terlupakan oleh industrialisasi karena hanya melihat hubungan itu ya udah antara pilar ekonomi dan politik saja, hanya pasar dan negara saja. Sementara masyarakat kemana di situ posisinya? Padahal sejatinya sebelum revolusi industri itu salah satu pilar ketiga yang penting di situ dalam relasi kita sebagai manusia begitu kan. Nah makanya itu yang harusnya kita perhatikan kembali kalau dalam pembangunan berkelanjutan. Tadi aspek lingkungan, aspek ekonomi, tapi juga tidak boleh dilupakan aspek sosialnya. Dan masyarakat di situ yang sudah tinggal di situ turun temurun begitu kan. Kan kita tidak bisa melihat mereka hanya di atas kertas mereka penduduknya sedikit begitu kan. Ya. Tidak punya sertifikat lagi. Iya, tidak punya sertifikat. Nah, tapi yang ngasih sertifikat ya negara juga. Iya, makanya. Padahal ada yang janji mau ngasih sertifikat. Gitu. Siapa tuh yang janjiin tuh? Secara hitung-hitungan suara pemilu nggak signifikan begitu kan. Nah itu makanya itu tidak bisa warga itu dianggap seperti itu. Masyarakat ya mereka adalah manusia yang perlu dijaga harkat martabatnya. Apalagi mereka adalah warga negara begitu kan, bukan orang asing begitu kan. Mereka adalah warga negara yang ada dalam kan bisa dibilang negara itu kan kesepakatan bersama. Mereka adalah bagian dari kesepakatan bersama sebagai sebuah negara itu yang harus dihormati hak-haknya, yang juga harus dihormati bahwa ketika negara punya kepentingan yang bersinggungan dengan mereka harus juga diajak bicara untuk mempertemukan mencari jalan tengahnya. Iya. Insyaallah mufakat yang tadi kita katakan itu. Dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Gitu kan. Oke. Adil dan beradab. Iya, tapi kan berarti sekarang kalau dari sisi aparat juga kan berarti masih jadi ya pembela modal lah gitu kalau kita bisa dibilang, dan menjalankan apa aja keputusan dari pemerintah pusat. Dan kenapa kemudian masyarakat lokal di sana, masyarakat Melayu dan lainnya banyak draw paralel juga antara kejadian di masa kolonialisme dulu sampai sekarang adalah karena ya mungkin salah satunya kelemahan Indonesia sebagai negara kesatuan juga ya. Selama ini keputusan selalu dibuat di pusat gitu dan kemudian di-enforce oleh force gitu. Jadi kayaknya kalau ketika ada terutama di masyarakat luar ya di pulau-pulau lain itu selain Pulau Jawa yang merasa misalnya ya kalau struktur ekonomi politik sini kurang adil, ada proyek-proyek yang tidak melibatkan mereka, kalau ada apa-apa ya cukup diturunkan aja gitu loh aparat gitu loh. Dulu kan maksudnya sekarang kan kayak cukup ada beberapa beredar gitu ya kayak oh iya nih kita harusnya bisa mengelola tanah kita sendiri gitu di Melayu gitu dianggap
separatis dan lainnya. Dan kayak dulu juga pemberontakan-pemberontakan yang sempat ada itu kan PRRI, GAM dan juga yang lainnya itu kan salah satunya adalah karena ketidakadilan ekonomi gitu kan, pembagian antara pusat dan daerah. Antara pusat dan daerah. Dan makanya itu salah satu spirit utama dari reformasi kan desentralisasi. Makanya ketika terjadi reformasi ya salah satu yang ingin dibuka adalah desentralisasi karena merasa orde lama maupun orde baru kecenderungannya sama, yakni sentralisasi kekuasaan. Sementara sentralisasi kekuasaan jelas akan menguntungkan mereka yang ada di pusat kekuasaan. Balik lagi ke Jawa lagi gitu kan. Makanya semangatnya ketika terjadi reformasi, kita politik desentralisasi, pemerintah pusat masih tetap punya aturan tapi tidak menguasai semuanya. Di masing-masing daerah diberikan wewenang lagi. Cuma kan sayangnya kita melihat ada tren dalam beberapa tahun terakhir terjadi lagi resentralisasi begitu kan ya. Wewenang yang dulunya diberikan kepada daerah kemudian ditarik lagi ke pusat. Alasannya memang secara ekonomi terdengar logis gitu kan, karena kita ingin butuh percepatan pembangunan karena dianggap pertumbuhan ekonominya stagnan di 5%, ingin akselerasi. Tapi ketika resentralisasi harus ada kompensasi dong begitu kan. Bagaimana caranya resentralisasi itu tidak menimbulkan konflik begitu kan. Kalaupun memang itu dibutuhkan, misalnya justified alasannya secara ekonomi, tapi jangan lupakan lagi aspek penting dari negara itu ada masyarakatnya gitu. Kan unsur negara itu kan ada masyarakatnya, bukan ada modalnya gitu. Dan negara sendiri secara filosofis adalah kontrak sosial yang diberikan oleh masyarakat, oleh rakyat gitu kan. Nah tapi kalau secara politik tanah ini jadi ada dinamika yang lebih yang lain juga gitu menurut gue, karena kan tadi kan itu udah bahas sebelumnya sebagai negara gitu kan, dalam konsepsi kita sekarang ya sebagai pihak yang sebenarnya berhak menentukan ini tanah punya siapa gitu kan. Sementara orang-orang yang terus kemudian apa sih leverage yang dipunya oleh masyarakat gitu ya untuk kemudian bisa memiliki tanah itu secara sah gitu. Nah mungkin kalau dari kan apa yang rakyat punya kan suara gitu kan, suara either secara pemilu misalnya yang sempat disinggung kemarin, ataupun suara secara di luar mekanisme formal kayak gitu. Kayaknya nggak mungkin gitu kalau kita lihat fenomena serupa tapi terjadi di wilayah yang lebih berpengaruh secara elektoral. Kayak dibilang tadi kan di Rempang berapa ribu orang sih yang muncul gitu loh. Jadi kayaknya ini kenapa kemudian eksploitasi itu lebih mudah terjadi di wilayah-wilayah terluar gitu. Wilayah-wilayah pinggiran, di wilayah-wilayah yang lebih sulit gitu loh. Karena kalau misalnya ada penggusuran di Depok itu udah jadi berita nasional, udah jadi ratusan ribu orang mungkin yang wali gitu ya. Tapi ini kan di daerah terluar gitu, orangnya nggak signifikan. Dan ini juga kenapa rasanya tuh wilayah-wilayah di luar Jawa tuh lebih gampang dibagi-bagi buat proyek, buat lain sebagainya. Sementara dibandingkan dengan yang di Jawa gitu ya. And that's exactly the problem. Dan itulah yang kemudian menunjukkan bahwa ada problem struktural. Problem ini kan sebenarnya lagi-lagi sesuatu yang hulunya itu ada pada konstruksi kolonial kan, gitu ya. Jadi kenapa Indonesia sangat sentralistik? Karena dulu Belanda ketika membangun infrastruktur, membangun struktur ekonomi wilayah yang bekas kekuasaan yang VOC itu yang kemudian diperjelas batas-batasnya oleh Belanda, kemudian Belanda melakukan survei-survei kekayaan sumber daya alam dan seterusnya. Awalnya zamannya Daendels ya. Daendels itu kan dulu pelarian dari Belanda, kabur karena dia jadi oposisinya mangsa oranye. Dia kabur ke Prancis. Setelah dia di Prancis mengalami revolusi kemudian dia menyebarkan semangat revolusi ke seluruh Eropa dengan menjajah negara-negara lain gitu ya. Akhirnya Belanda takluk, akhirnya nanti ada Republik Batav sampai kemudian nanti kerajaan Hollandia, kerajaan Belanda yang kemudian tunduk kepada Prancis. Ya, ketika Daendels ini kemudian dikirim ke Indonesia sebagai gubernur jenderal Belanda, dia kemudian memulai proyek untuk membangun negara kolonial dengan ide negara dalam bayangan, dalam konsepsi revolusi Prancis gitu ya. Ide negara birokrasi yang bukan efektif, negara gitu. Egalitarnya Ya, bukan egalitenya, tetapi ya tadi kemudian ada pembedaan kan. Kalau di dalam kolonialisme itu kan warga negara itu ya yang
yang di metropolis aja, Iya. yang di periferal itu Tidak bukan egalite. warga, dia Tidak fraternity juga. dia belum layak jadi manusia. Iya. Makanya kan diperlakukan dalam penjajahan itu warga terjajah itu dianggap sebagai seperempat atau setengah manusia aja kan, sampai secara saintifik mereka mencari bukti pseudo saintifik kepala orang Jawa itu lebih kecil ya daripada kepala orang Eropa gitu ya. Maksudnya untuk menjustifikasi perlakuan yang berbeda, padahal secara filosofis mereka bilang semua manusia sama gitu. Oh, ini belum jadi manusia beneran kok gitu ya. Butuh evolusi dulu. Butuh evolusi dulu gitu loh. Jadi ya memang kayak gitu kan. Makanya nanti Cokro Aminoto, Soekarno itu kan perlawanannya adalah meminta pengakuan bahwa kami ini manusia juga loh gitu ya, yang berhak menentukan nasib kami sendiri. Nah anyway, sekarang jangan-jangan pemerintah juga, oh ini orang Rempang ini belum paham nih industrialisasi gambar besar global gitu ya, harusnya diam aja kalian gitu. Saya tahu yang lebih baik untuk kita semua, yang ngelawan bulldozer gitu ya. Jangan-jangan cara berpikir seperti itu masih banyak. Tapi anyway, kembali lagi tadi ke struktur. Kenapa Belanda begitu? Karena kemudian karena tujuannya cuma untuk mengeksploitasi, dia mau metode mengekstraksi sumber daya, mengambil sumber daya yang paling praktis. Caranya gimana? Ya seluruh sumber daya dihubungkan, tapi dihubungkan kemudian ditarik ke satu titik yang bisa dikumpulin, kemudian dijual ke pasar internasional. Titik itu dulu namanya Batavia. Kereta-kereta dibangun untuk ngangkutin sumber daya alam itu, jalur-jalur dibangun untuk ngangkut itu. Jadi semua infrastruktur kita itu ngangkut kakek nenek kita ya. bermuara di Batavia. Makanya sekarang ekonomi itu masih berpusat di Jakarta, 70%, 60% masih berputar di Jakarta, yaitu karena infrastruktur fisik, struktur ekonomi itu didesain, infrastruktur kultural juga yang lainnya. Didesain dari zaman Belanda untuk dikonsentrasikan ke Batavia supaya bisa mudah dijual, diambil ke pasar internasional gitu. Mungkin itu jadi, makanya butuh dipindah ibu kotanya. Ya, tapi proyek lagi ekstraksi kolonialnya sama atau enggak gitu kan. Jadi ini ada kaitannya. Jadi posisi Indonesia yang pinggiran di dalam struktur ekonomi politik internasional membuat dia harus menciptakan pinggiran-pinggiran lainnya di dalam wilayah pinggiran itu supaya ekstraksinya berjalan dengan lancar gitu. Nah, yang ini tidak berubah ketika Indonesia merdeka secara politik. Struktur ekonominya kita masih memproduksi tadi bahan-bahan mentah juga dan seterusnya, yang kemudian difasilitasi melalui ketimpangan pusat dan daerah tadi gitu. Makanya pusat menentukan kebijakan, menentukan pembagian kekayaannya, ya daerah kemudian harus menerima itu. Nah, itulah yang kemudian menimbulkan ketidakpuasan kan sepanjang sejarah Indonesia tadi, muncul PRRI, Permesta gitu ya, dan yang lain-lain. Problemnya tadi ini kemudian semuanya dijawab dengan kekuasaan gitu ya, dengan kekuatan negara. Nah, negara memang kemudian mengklaim kapasitas monopolistik gitu tadi ya, untuk menentukan mana yang sah, mana yang tidak sah, mana yang kemudian bisa mendapatkan sasaran kekerasan dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian harus diingatkan lagi dia lagi perdebatan filsafat negara. Negara itu apa sih gitu ya? Benarkah dia punya hak untuk menentukan mana yang legal dan mana yang tidak legal? Apakah negara berhak menentukan orang ini boleh dibunuh, orang ini dianggap jahat, orang ini dianggap itu? Basisnya apa? Secara etik, apakah misalnya pertimbangan negara tertentu ini prioritas negara jadi proyek strategis nasional yang menghalangi itu penjahat ditangkap atau disingkirkan, atau ini orang nggak punya sertifikat misalnya, atau sebenarnya harus dikembalikan lagi kepada basis negara tadi. Kenapa negara menetapkan proyek strategis nasional? Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya untuk kemakmuran masyarakat, gitu kan, kemakmuran rakyat. Kalau rakyat yang secara visibel terdampak oleh proyek itu mengatakan bahwa saya kok tidak merasa mendapatkan lebih makmur ya, barangkali ya harus diperiksa kembali kan selain itu. Siapa yang jadi lebih makmur karena itu gitu ya, dan seterusnya. Jadi negara itu kekuasaannya
secara filosofis berasal dari mandat yang diberikan oleh rakyat. Makanya kita menyebut negara kita sebagai republik. Karena Respublika. publik lah ya memiliki kekuasaan gitu loh. Betul. Publik negara itu kemampuan menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang sah, mana yang tidak sah seharusnya refleksi dari kepentingan publik. Gitu. Bukan kepentingan investor, bukan kepentingan si pemegang kekuasaan itu saja. Karena sebenarnya kekuasaan hanya mandat. Tuanku rakyat. Gitu katanya gitu. Besok Cuma ya masalahnya kan ya naiknya nggak besok sih. apa yang semuanya ngomong begitu, tapi Iya, semuanya ngomong begitu. dan secara filosofis begitu seharusnya. Tapi itu kan prakteknya seperti apa? Aduh. Sudah masukkah Ya. Karena apa ya keyakinan bahwa yang dilakukan itu adalah mandat rakyat gitu? Kalau itu mandat rakyat, nggak perlu dong pakai tentara. Iya. Kalau itu mandat rakyat, rakyatnya rela, harusnya sukarela gitu sukarela kasih. diserahkan gitu loh. Kalau ada perlawanan harus menggunakan kekerasan, jangan-jangan negara memang salah menggunakan kekuatan itu gitu loh. Kalau kebijakan itu benar gitu ya, seharusnya karena dia refleksi dari mandat publik, publik harusnya menyetujui. Kalaupun dia belum setuju, ya bagaimana caranya supaya ada konsen publik kemudian bisa setuju gitu kan? Dan itu nggak bisa dengan cara sepihak, ya harus dialogis seperti yang ditunjukkan oleh Bapak Wali Kota Solo beberapa tahun yang lalu gitu. Ya, Beberapa dekade yang lalu sudah. ya kemudian hilang. Udah tahu yang mana nih? Ya gitu ya. Jadi ya itu sih menurut. Jadi secara filosofis negara ini harus dikembalikan tadi. Gitu. karena sepertinya ada ketimpangan begitu ya dalam ketika kita bilang power dalam sebuah negara begitu kan dia bilang negara itu tadi mandatnya dari rakyat, berarti sejatinya power itu, kekuasaan itu berasal dari rakyat begitu kan. Tapi dewasa ini kalau kita melihat bahwa kekuasaan itu ya ditentukannya bukan oleh society tadi yang terlupakan tadi, tapi oleh market, pasar, dan negara itu sendiri. Sementara secara filosofis kita mendapat mandat dari rakyat, secara filosofis kita ini bersumber dari rakyat, kekuasaan ini. Tapi ketika kita bicara tentang kekuasaan, seolah-olah rakyat yang terlupakan gitu kan. Ini kan ada ketimpangan gitu kan antara idealnya seperti apa, secara filosofisnya seperti apa, dan secara praktiknya kemudian seperti apa. Begitu. Itu yang perlu kita koreksi bersama gitu dengan dengan peristiwa ini. Jadi peristiwa ini ya tadi udah dibilang ini hanya simptom, bukan ini gejala, iya, dan mungkin bukan yang terakhir, mungkin bukan yang pertama juga gitu. Iya. Dan bukan cuma persoalan satu administrasi. Dari zaman Orde Baru ada kasus Kedung Ombo, Iya. ada yang sama-sama Eko loh. Iya. Kedung Ombo itu jadi Eko juga ya? Untuk Eko- pembangkit listrik Eko tenaga Park, air ya? ya kan? Iya. Pembangkit listrik tenaga air gitu kan. Jadi memang klaim kepentingan ekologis harusnya juga sesuai dengan kepentingan sosiologis dari masyarakat. Ya. Nah, tapi berarti setuju nggak kalau misalnya dibilang ini kan kayak kata Pak Presiden bilang, dan ini sebenarnya cuma masalah komunikasi gitu. Komunikasi yang buruk. Terus ada juga salah satu capres yang bilang kan ya kita sebenarnya komunikasi yang penting selama apapun harus sampai setuju dulu gitu kan, harus sampai konsensus dulu. Ya, tadi Tapi yang karena penting komunikasi. itu ada benernya, Ada bener. gitu ya. Tapi mungkin tidak full ya. Iya. Kalau menurut gue, ada benernya bahwa Ada masalah komunikasi itu penting gitu ya, dan kemudian ya sampai kemudian semuanya setuju seharusnya baru proceed. Itu kan keberhasilan komunikasi. Tapi komunikasi itu kan mengindikasikan bahwa saya punya posisi bener loh, cuma orang belum ngerti gitu. Oke. Karena belum setara komunikasinya. belum setara. Kecuali komunikasi itu yang dimaksud adalah komunikasi Dua arah, dua dengan arah. setara. Bahwa kita juga gini, kadang-kadang problem dengan bahasa komunikasi pemerintah adalah mengkomunikasikan itu artinya saya ngomong kalian harus dengar gitu. Iya. Padahal komunikasi itu seharusnya dua arah harus didengar, kalian maunya apa sih gitu. Pemerintah punya ini nih, kita punya proyek yang ini dalam jangka panjang kita semua akan mendapatkan manfaat dari ini. Kalian mungkin akan terdampak sedikit jelek di sini, tapi nanti kalian akan mendapatkan manfaat yang lebih luas. Rakyat dikasih kesempatan untuk tidak percaya, untuk mempertanyakan itu, untuk menguji itu, nanti ya emang benar begitu.
emang bener yang untung bukan Tommy Winata doang, emang yang untung bukan Investornya Cina doang, bukan investornya doang, kita dapat apa dan bla 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 bla. Setelah itu diuji, kemudian kalau begitu kami maunya ini, maunya itu gitu ya. Nah itu dinegosiasikan gitu. Yang kemudian jadilah konsen. Makanya prosesnya memang seharusnya nggak bisa tiba-tiba gitu loh. Problemnya adalah kadang-kadang kan proyek-proyek strategis nasional ini planningnya agak problematik gitu ya. Tiba-tiba centralized, tidak melewati proses partisipasi publik yang memadai gitu ya. Lalu yang melawan tadi, yang protes karena belum melihat itu sesuai dengan kepentingannya dianggap penjahat, dianggap lawan, padahal tidak seperti itu kan cara menghadapi warga negara gitu ya. TNI itu tentara, ini penting untuk diingat oleh TNI gitu ya, oleh Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian. Sejarahnya TNI itu dibentuk kan untuk membongkar struktur kolonial ya kan, mereka sebut tentara rakyat. Tentara rakyat gitu ya. Bersama rakyat TNI kuat. Dan struktur kolonial yang mau dibongkar apa? Struktur kolonial yang tadi, negara yang berfungsi sebagai pelayan modal gitu loh. Eksploitatif terhadap rakyat. Kalau tentara kemudian menjalankan peran yang sama seperti negara kolonial, yaitu kenil aja gitu, nggak usah jadi TNI gitu ya. Kenil. Oke. Jadi memang harus di putting people first. Oke. Nah ya. Tapi gue yang general setuju kan dengan pembangunan dan masalah konsen tadi. Tapi gue pengen nambahin satu lagi nih yang mungkin agak jauh perspektifnya. Tapi kita bilang kan komunikasi, konsen itu kan jawaban yang cukup rasional gitu lah, cukup musyawarah untuk semuanya. Tapi kita jangan lupakan juga bahwa sebenarnya dalam siapa bilang dalam komunikasi itu sepenuhnya adil gitu loh. Di dalam komunikasi juga ada proses dominasi bisa jadi gitu. Hubungannya satu arah tadi kan. Iya. Nggak, bukan cuma dalam satu arah doang nih. Misalnya kan ya kita ngomong ini kan bagian juga dari berkaitan lagi ke modal tadi dan kemudian ekspansi dari pola pikir barat juga gitu. Kemudian bagaimana misalnya kalau kita komunikasi ya, status quo-nya masyarakat di Kampung Melayu itu kayak sekarang oke aja gitu, living well gitu. Tapi kemudian kan ada modal yang kemudian ingin masuk gitu kan, mendesak ingin dibangun investasi, ya kemudian dari situ bisa bikin return lebih banyak, ya, dan di sisi lain juga misalnya memajukan transisi energi hijau gitu kan. Tapi kemudian kan apakah dalam proses komunikasi ini juga ada sosialisasi yang misalnya berupa oh iya nanti kalau kalian Pulau Rempang ini dipakai buat investasi, nanti kalian bisa dapat berapa, ini bisa dapat berapa juta, bisa dapat berapa miliar dikasih kompensasi misalnya gitu kan. Tapi apakah itu keinginan masyarakat Rempang gitu kan? Apakah kemudian apakah kemudian mereka emang menginginkan proyek itu, menginginkan uang itu, atau mereka justru di sisi lain ya ada juga proses sosialisasi yang berbentuk ya kalau harusnya persuasif gitu ya dari negara dan dari modal itu sendiri untuk kemudian oh iya kalian tuh sebenarnya pengen duitnya gitu loh, kalian kan dapat duit yang kemudian bisa menguntungkan kalian juga dan semuanya jadinya heritage yang secara kultural, yang secara sejarah mereka punya di sana ujung-ujungnya semua diukur dalam ya hard cash gitu, dalam bentuk padahal nggak cuma uang. itu manusia Padahal nggak gitu ya. cuma itu gitu loh. Tapi di selain emang itu dilempar pembangunan gitu kan. Karena ya banyaknya orang akhirnya ngomongnya dari sisi utilitarian gitu kan, ya kita investasi manfaat yang paling banyak untuk manusia yang paling banyak juga gitu. Tapi number of people. Ya intinya, tapi kan itu kan cuma satu perspektif dari keadilan aja gitu. Jadi jangan sampai kita neglect juga aspek-aspek ini gitu loh. Iya. Dan memberikan insentif itu nggak bisa hanya insentif capital saja kan, pada masyarakat insentif itu ya tadi kultural, insentif secara mereka sosialnya, insentif mereka historisnya mereka, itu kan salah satu unsur insentif yang non material yang harusnya juga ikuti pertimbangan. Termasuk yang kemarin bikin marah itu kan salah satu kampung yang mau dibangun itu digusur, bukan buat lokasi pabriknya, bukan buat lokasi ini, tapi buat ikon kota Eco City-nya itu untuk icon gitu. Jadi mau bikin gapuranya aja gitu. Patung gitu kan. Maksudnya buat foto-foto aja. Nah itu loh. Jadi menurut gue sih penting untuk tadi bukan cuma soal komunikasinya betul dan partisipasi, tapi juga bahwa
pembangunan itu harus dipahami tujuan utamanya kan gitu ya. Tujuan utamanya untuk siapa? Kenapa misalnya kita butuh industrialisasi? Karena industrialisasi diasumsikan akan membuat bangsa ini mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi dari transaksi ekonomi internasional yang kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu kan itu yang harus kemudian dilihat. Kalau begitu, ya proyek ini harus memberikan dampak peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat, walaupun berdampak dalam jangka pendek, misalnya ada cost yang harus ditanggung oleh sebagian orang. Tapi cost ini baik material maupun non material juga harus diganti sampai dia mau dengan itu, karena dia mau meletakkan oke, saya mengalah sedikit gitu karena ada kepentingan lebih besar yang mau dicapai gitu ya. Tercapai, dan itu harus dengan sukarela. Boleh negara punya rencana, boleh pemerintah punya rencana, rakyat juga punya rencana, tapi ya disitulah kemudian ada proses musyawarah mufakatnya di situ ya. Musyawarah mufakat, ada proses consent of the governed gitu ya, yang kemudian membuat kebijakan bisa lancar. Tanpa itu ya pasti gini, kalau kebijakan itu baru mau mulai saja udah ribut, harus dipaksa pakai tentara, apa iya nanti sepanjang perjalanannya tentara harus di situ? Biayanya berapa? Investornya betah nggak dia di situ kalau harus menjaga keamanan terus gitu, dan seterusnya gitu ya. Itu jadi high cost lagi, nanti industrialisasinya nggak efektif lagi gitu ya. Jadi menurut saya sebaiknya dengan kebijaksanaan ala Pancasila gitu ya. Kalau beneran bahwa Pancasila itu nggak cuma label untuk ngecapin orang saja, itu ya coba stop dulu gitu ya, turunkan tensi, kalau perlu ya kepala negara sendiri yang turun, karena ini proyek strategis nasional. Maksudnya secara dokumen proyek strategis nasional, nggak bisa orang yang menetapkan itu sebagai proyek strategis nasional ngomong masa iya kasus ini harus sampai ke tangan presiden. Loh, proyek strategis nasional itu tangan presiden, bos, itu tangan Anda gitu loh. Jadi ya harus Anda juga yang kemudian ini kenapa? Karena misalnya menteri Anda gagal meyakinkan gitu ya. Ya maksudnya show your leadership gitu ya, tunjukkan kepemimpinan, jangan cuma menunjukkan tahu informasi intelijen di partai-partai aja gitu loh. Dan malah bilang ini komunikasi hapus buruk. aja, hapus. Ya, dan itu kan yang sebenarnya juga diserukan ya oleh kelompok masyarakat sipil lainnya begitu kan ya, dari kelompok NU, Muhammadiyah dan juga masyarakat sipil lainnya. Ya stop dulu, negosiasi lagi. Ya, kalau memang itu baik, mereka pasti nerima kok. Kalau nggak langsung baik, stop proyeknya dong. Enggak, tapi hentikan dulu prosesnya. Hentikan sementara untuk ngomong dengan baik. Iya, gitu. Dengan baik gitu kan. Jadi mereka bisa karena ya sesuatu yang baik itu pasti diterima kok gitu maksudnya. Tidak perlu paksaan tuh kalau orang itu terima. Baik. Kalau itu benar-benar baik dan cara menyampaikan juga baik. Sesuatu yang baik kalau dikasihnya lempar kan juga orang malas terimanya gitu kan. Makanya kita juga tidak hanya tujuannya baik tapi juga caranya baik dan prosesnya pun baik. Jadi orang pun akan menerimanya dengan baik meskipun akan ada yang mereka korbankan. Begitu. Nah, karena cuma itu bisa jalan kalau dari awal kan niatnya baik. Iya. Kayak hasilnya baik. Semoga kita lihat lah. Iya, gitu karena ya. Apakah ada intensi memang untuk kebaikan itu gitu ya. Yang itu ditunjukkan pada kemauan untuk mendengarkan masyarakat. Iya. Jadi kita tunggu aja nih ya untuk perkembangan selanjutnya, apakah nantinya proyek ini bisa jalan dengan hasil yang baik, dengan cara yang baik juga, dan juga bisa diselesaikan dengan baik-baik juga oleh pemerintah. Dan juga jangan lupa untuk dengerin kita juga di Spotify, dan jangan lupa like dan juga komen. Untuk conference juga kalau mungkin punya pendapat lain dari ini, dan juga kasih solusi ke pemerintah gimana nih usul-usulnya, karena aja pemerintah lihat ya kan. Jadi cukup sampai di sini untuk episode kali ini, dan sampai jumpa.